sidang datang juga enggak, bahkan cincin berlian yang besar aja saya nggak lihat, nggak nongol gitu. Dilabrak sama Vena Melinda nih, saat disamperin ditanyain mengenai surat kuasa. Nomor satu, kata-kata labrak itu nggak pantas digunakan kepada saya, karena saya memiliki rekaman video dari mobil saya bahwa Vena nyamperin saya, ya, lalu Vena ajak saya bicara baik-baik, Bang Sunan kita bicara yuk, boleh nggak Bang Sunan dulu kita berbicara. Ya sudah, kalau konotasi namanya melabrak itu dia datang ke mobil saya marah-marah, kan tidak, dia ngomong baik-baik, saya juga hargai gitu kan, ajakan dia saya tahu, tapi saya tahunya dia mau ajak kita bicara, saya tidak tahu kalau dia mau membawa puluhan media untuk yang katanya mau bicara. Satu, kedua, kalau dibilang saya lari kabur, bisa dilihat di CCTV pengadilan, bisa ditanyakan kepada security dan mungkin teman-teman media yang masih ada di sana, bahwa saya orang terakhir yang meninggalkan Pengadilan Agama Jakarta Selatan setelah rombongan Vena meninggalkan pengadilan. Gitu. Berarti nggak benar bang, yang abang menghindar lari? Nggak benar, sama sekali nggak benar, dan itu ya cenderung bertendensi ingin merendahkan atau menjatuhkan saya. Tapi buat saya ada masalah. Wong tidak seperti itu kok faktanya. Kalau orang itu kan bicara fakta, bukan bicara menyebar berita bohong, membangun opini publik. Tapi alasan abang artinya tidak begitu banyak menanggapi kemarin ketika Mbak Vena. Oke. Jadi ada kode etik kepengacaraan yang dimana seorang pengacara tidak boleh, ya, istilahnya argumentasi atau berdebat kepada klien rekan sejawatnya atau kepada klien si senior. Itulah. Kan dalam hal ini Vena kan punya kuasa hukum. Ya, harusnya kuasa hukumnya itu saja yang senior yang datang ke pengadilan, ya, mau adu argumentasi di meja hijau di pengadilan. Gitu. Jadi itu satu. Kedua, saya menghargai wanita yang memang lebih tua dari saya. Kenapa saya bilang lebih tua dari saya? Karena pada saat Vena ulang tahun ke-50, ya, di Kemang, itu saya hadir. Nah, ada dokumentasi. Jadi saya menghargai dia sebagai orang yang lebih tua dari saya. Dan saya lihat dia sedang mengalami emosional yang tidak stabil karena menghadapi persoalan dalam rumah tangganya, sehingga saya berpikir tidak perlu saya terlalu banyak melayani atau menanggapi hal-hal yang dipertanyakan oleh Vena. Nah, bertanya soal surat kuasa, saya jawab. Saya itu jelas-jelas sudah ditunjuk resmi oleh Ferry Irawan untuk menjadi kuasa hukum. Bukan di kasus KDRT, tapi di kasus, ya, atau di sebagai pemohon untuk talak cerai. Dan pasti saya punya surat kuasa. Kenapa? Karena saya sudah bersidang 2 kali sidang. Surat kuasa saya sudah diperiksa sama majelis hakim, ya. Izin praktek saya sebagai anggota organisasi advokat sudah diperiksa, ya. Dan berita acara sumpah saya selaku seorang advokat sudah diperiksa. Artinya, kata siapa saya tidak memiliki surat kuasa sebagai kuasa hukumnya Ferry. Itu loh. Itu saya bilang sangat-sangat keji, ya, kalau ada orang memfitnah saya nggak punya surat kuasa lah, saya ngomong di media. Nggak mungkin lah saya ngomong di media kalau saya nggak punya surat kuasa. Gitu. Banyak yang menanggapi kenapa saat hari H itu nggak abang tunjukin. Loh,
Surat Karena itu permintaan dari beliau, Vena. Kenapa? Perihal surat kuasa yang resmi. Surat kuasa resminya kan sudah diberikan di pengadilan, ya, sudah distempel, dilegalisir, sudah diberikan ke majelis hakim. Lalu apalagi yang dipertanyakan? Saat itu Kayaknya tahu deh semua orang saya pengacaranya Ferry, bukan kasus KDRT tapi untuk menggugat atau mengajukan permohonan cerai talak. Semua orang juga tahu. Saat itu Abang memberikan penjelasan demikian juga. Ya, Memberikan penjelasan yang demikian juga. nah, tadi kemarin kan saya sampaikan ya, jelas surat kuasa ada. Terus lalu dipertanyakan apakah ini surat benar dari Ferry, kok nggak ada materainya. Saya bilang lagi, namanya orang sedang dalam sel tahanan Polda Jawa Timur, kan nggak mungkin dia izin keluar hanya untuk beli materai, nempel terus dia tanda tangan, gitu loh. Jadi sudahlah, nggak perlu ngeledek-ledek saya, ya. Ini saja hadapi saja persidangan gitu. Nggak perlu lagi kayak anak kecil ya, kalau saya bilang pengacara itu datang juga enggak, sudah 2 kali sidang datang juga enggak, bahkan cincin berlian yang besar aja saya nggak lihat, nggak nongol gitu. Jadi saya rasa udahlah, fokus saja sama apa yang sedang berjalan. Bang, artinya kaget juga nggak sih Bang melihat Vena yang kemarin begitu berani, artinya mempertanyakan ke Abang secara langsung kan? Biasa kan Gini, Mbak Vena ini justru sejarah ya, sejarah yang kalau buat kami kemarin banyak para advokat senior ya dan pengacara yang menghubungi saya. Artinya di sini sangat ironis ketika seorang pengacara senior yang katanya hebat ya membriefing kliennya ya, membriefing kliennya atau mengarahkan kliennya untuk berhadapan dengan kami selaku kuasa hukum atau pengacara. Jelas-jelas itu tidak boleh begitu. Tidak boleh. Dan saya pun tidak boleh terlalu menanggapi Vena berlebihan karena dia klien daripada ada pengacaranya. Nggak boleh itu. Saya bisa kena pelanggaran kode etik. Kemarin petinggi-petinggi di Pradi juga sudah telepon saya. Sunan sudah benar tidak melayani Vena karena Vena itu punya kuasa hukum. Harusnya kuasa hukumnya berhadapan dengan saya. artinya Jadi Abang, langkahnya saya diam kemarin, tidak banyak bicara, itu sudah tepat. artinya Abang mengharapkan berhadapan langsung dengan kuasa hukumnya nih, Bang Hotman Paris di Dari pengadilan. awal kan seperti itu. Tapi dengan berjuta-juta alasan nggak pernah ada. Seperti saya bilang, cuma istilahnya suaranya aja yang kedengaran kalau lagi press conference, begini begitu. Tapi pada saat sidang pertama, sidang kedua, cincin berlian yang gedenya pun nggak nampak. Gitu. Bang, kemarin Bang Hotman juga menanggapi katanya Abang harus banyak jam terbangnya gimana nih Bang sebagai advokat gitu Bang. Justru saya ini kan memang masih junior. Kalau bicara jam terbang sudah pasti dia lebih dulu jadi pengacara. Dia lebih dulu jam terbangnya sudah pasti lebih banyak dari saya. Artinya saya selama ini respect, menghargai beliau karena itu. Ya, jadi kalau saya rasa dengan dia membriefing kliennya untuk berhadapan dengan saya, itu sudah istilahnya nggak masuk akal ya, nggak masuk akal. Mana ada orang seorang klien yang membutuhkan pendampingan, ya, tapi malah dia di briefing, dia suruh jalan sendiri berhadapan dengan pengacara. Maka buat saya juga nggak mau terlalu melayani Vena. Gitu. Karena Vena itu membahas masalah hukum dengan saya, ya, pakai mempertanyakan surat kuasa lah, mana materainya. Udahlah, saya kan bukan baru pengacara baru kemarin. Gak mungkin saya bisa beracara tampil pansos di wartawan kalau saya nggak punya surat kuasa, nggak mungkin, nggak ada kapasitasnya. Saya gini, jadi harus dipengerti ya bahwa yang dibilang pansos itu ketika dia tidak berkapasitas tapi ikut bicara dalam kasus-kasus yang sedang viral. Loh, saya kan berkapasitas,
Saya pengacaranya Ferry. Gitu loh. Kenapa saya dibilang pansos? Orang saya pengacaranya kok. Justru yang pansos itu orang-orang yang tidak ada kapasitasnya tapi ikut bicara, itu pansos. Ada kesan bang kalau beliau itu meremehkan kasus ini? Loh, bukan ada kesan, kan beliau sudah menyampaikan bahwa ini kasus pinat apa sih bahasa Inggrisnya? Kaca. Kasus kaca. Oke, kasus kaca. Kenapa baru sekarang ngomong kasus kaca? Dulu di awal menggebu-gebu, ya kan? Wah, ini kasus ini harus itu. Kita akan lakukan gugatan. Kan yang menggebu-gebu siapa? Masa kok sekarang tiba-tiba karena kalah cepat dengan saya terus langsung bilang ini perkara pinat, perkara kacangan. Kalau kemarin dia nggak kalah cepat sama saya, mungkin dia tetap menggebu-gebu, ya kan? Begitu.